一旦 CM。 Hai teman-teman realita, sebelum lanjut ke videonya, silahkan like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Nah, jangan lupa buat kalian para T-Rex, teman realita kertas stories, bersama kami Sungjin, Dan saya narasi. kita sambut video kita hari ini. お前まさか国葬してもらえると思ってんの？ Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sungjin di realita kertas stories. Hari ini saya akan membawakan satu cerita horor series. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Ayahku seorang penjual bakso keliling yang setiap malam harus mengelilingi dari kampung satu ke kampung yang lain demi menjajakan dagangannya agar bisa terjual habis dan akan mendapat keuntungan untuk menunjang biaya hidup kami sehari-hari. Ya, kami yang terdiri dari ayahku yang bernama Kuncoro, sedangkan ibu bernama Arin, namaku Anggi, dan aku memiliki adik laki-laki bernama Fahri. Di atas, tadi aku bilang kurang beruntung. Memang itu faktanya. Aku hanya bisa mengenyam bangku sekolah sampai SMP saja. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke sekolah menengah. Walaupun ayahku berkata, ia mampu membiayai aku untuk terus sekolah. Tapi tidak, aku memutuskan tidak melanjutkan sekolah. Aku kasihan dengan ayah. Jika aku tetap sekolah, sementara adikku Fahri mulai masuk ke sekolah menengah pertama, dan secara otomatis ayahku harus lebih giat lagi berkeliling malam untuk menjajakan dagangannya. Terkadang aku ngeri juga sih bila mendengar cerita ayah tentang pengalamannya berkeliling di malam hari, apalagi malam Jumat Kliwon yang notabene dibilang malam keramat dan mengandung unsur horor. Malam itu ayahku seperti biasa mendorong gerobak baksonya ke tempat pertama yang biasa ia singgahi. Waktu baru menunjukkan jam 8 lebih sedikit. Namun tempat yang biasanya ramai dengan gurauan anak-anak muda, baik cowok ataupun cewek, bahkan anak-anak kecil yang masih berlarian pun tak terlihat sama sekali. Memang sih suasana malam itu sedikit temaram karena mendung sebagian sudah menggantung di langit dan rembulan pun sedikit terhalang, sehingga cahayanya pun tak tampak jelas. Menunggu memang suatu hal yang paling menyebalkan, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Menunggu siapa? Inem, Iem, atau Mas Dado? Mungkin Sakur yang sudah menjadi langganan tetap. Berkali-kali ayah memukul-mukul kayu kecil bergaris dengan lubang sehingga menimbulkan suara khas penjual bakso. Tok, 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 tok. Namun tak satu orang pun yang punya nama di atas tadi keluar dan membeli. Akhirnya ayah menyerah
Setengah jam lebih ayah bermain tak tok mengundang pembeli. Namun ayah berpikir mungkin orang-orang kampung ini tengah pergi semua. Pergi kemana? Ada kemungkinan mereka tengah ziarah ke tempat para wali. Memang zaman sekarang lagi ngetren, bahasanya sih ziarah, padahal intinya mereka bertamasya. Ayah mulai mendorong kembali gerobak baksonya. Pas memasuki kampung sebelah, gerimis mulai turun satu-satu. Aduh, bagaimana ini? Sudah jam segini, baru aja ngelayanin 5 porsi. Mana mau hujan lagi? Ayah bergumam dalam hati. Tetes-tetes air dari langit semakin membesar. Dengan sekuat tenaga, ayah mendorong gerobak. Karena kebetulan jalan yang dilaluinya agak menanjak. Dan di depan sana terlihat sebuah pos roda yang terbuat dari bambu. Ayah pun bergegas menuju ke sana untuk berteduh. Karena memang hujan turun mulai semakin deras. Ayah menengok kiri kanan, tak satu pun rumah yang terlihat membuka pintunya. Padahal di saat hujan-hujan begini biasanya banyak orang yang nungguin tukang bakso. Tapi ya itulah resiko pedagang yang berkeliling di malam hari. Setibanya di pos roda, ayah mengelap air hujan yang sempat membasahi wajahnya dengan handuk kecil. Kemudian menyulut sebatang rokok dan menikmatinya dalam-dalam. Berkali-kali ayah memandangi gerobak bakso yang masih penuh dengan mie dan sayuran, serta bakso-bakso bulat yang tersusun rapih di bagian depan seperti kotak kaca. Ayah membayangkan, seandainya hujan tak reda sampai 1 jam ke depan, maka dia memutuskan untuk nekat pulang ke rumah, walau harus menembus siraman air dari langit. Tentu dengan resiko badan menggigil dan mungkin akan demam. Daripada harus terus berteduh di pos roda yang mungkin ayah semakin tersiksa. Tiba-tiba ayah melihat di depan sana, dari sebuah rumah kumuh dan tak berpenghuni, keluar seorang wanita yang langsung menghampiri dirinya. "Baksonya Pak, yang pedes ya. 1 apa 2 Neng?" tanya ayah, merasa sedikit gemetar. "1 aja," sahut wanita itu. Kemudian duduk di tepi balai-balai bambu, menunggu pesanan baksonya. "Ini Neng baksonya, kalau kurang pedes Neng ambil sendiri saja ya sambelnya," kata ayah sambil meletakkan wadah sambal di samping wanita tadi. Wanita itu melihat ke arah ayah. Ayah terkejut, namun tetap berusaha untuk tenang. Saat wanita tadi melihat ke arah ayah, wajah wanita itu pucat pasih seperti tanpa darah. Cantik memang. Dia memiliki wajah yang lonjong, berambut agak panjang, namun matanya begitu beku, tanpa ada sinar kehidupan. Ayah mulai mencurigai kalau
wanita itu bukanlah manusia biasa. Ayah berpura-pura menjatuhkan alat pemukul TikTok baksonya. Dan apa yang terjadi? Wanita itu tidak memiliki sepasang kaki yang seharusnya saat duduk menapak di tanah. Ayah gemetaran luar biasa. Dia membaca doa-doa di malam hari dan di dalam hati. Ia memohon kepada Allah agar wanita yang bukan manusia itu tidak mengganggunya. Wanita itu menikmati bakso itu dengan santai, tidak terburu-buru. Sesekali dia melirik ke arah ayah yang duduk di sudut balai-balai dengan menahan lututnya yang bergetar. Setelah selesai, wanita itu pun memberikan selembar uang 20 ribuan. Aduh mbak, saya belum laku dagangannya, jadi nggak ada kembaliannya. Apa mbak, nggak ada uang pas saja? Ayah memeriksa laci yang memang masih kosong, dan di saku celananya hanya ada selembar uang 50 ribuan. Enggak apa-apa bang, ambil aja kembaliannya, balas wanita itu bangkit dari duduknya. Apa enggak sekalian dibungkus saja neng, buat orang di rumah? Saya tinggal sendirian bang. Oh, kalau gitu biar buat besok aja ya neng. Iya bang, semoga dagangannya laris sampai habis bang. Iya neng, terima kasih neng, kata ayah sambil mengelap mangkok bekas makan wanita itu. Namun begitu ayah melirik ke arah wanita tadi, ternyata dia sudah hilang. Dan yang lebih anehnya lagi, setelah wanita itu lenyap, hujan pun tiba-tiba reda dan rembulan kembali menerangi malam. Bang bakso, teriak seorang wanita yang baru saja membuka pintu rumahnya. Ayah kemudian mendorong gerobak baksonya menghampiri wanita yang memanggilnya. Belum selesai melayani wanita itu, di belakang ayah sudah terlihat beberapa orang yang membawa mangkok masing-masing. Sungguh di luar dugaan kalau malam itu sebelum pukul 11 jualan ayah sudah benar-benar habis. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Apakah ayah melihat wajahnya? Tanya ibu, sambil sesekali menepis perasaannya yang ikut merinding. Aku hanya mendengarkan cerita ayah dengan perasaan takut. Namun akhirnya terlontar juga pertanyaan yang keluar dari mulutku. Kenapa ayah harus jualan malam? Kenapa gak siang aja sih ya? Kalau siang kan udah terlalu banyak yang jualan bakso. Apalagi sekarang sudah banyak juga tuh yang sudah berkembang sampai bikin kios sendiri. Dan hebatnya, mereka bikin nama baksonya dengan nama yang bikin serem, tapi penasaran. Seperti nama bakso setan, bakso tuyul, bakso rudal, dan macam-macam bakso lainnya. Tapi anehnya, semakin namanya serem, justru malah semakin laris. Padahal kalau kita ingat-ingat,
bagaimana kalau emang bakso mereka itu hasil dari kerjasama dengan setan atau tuyul? Artinya mereka memakai pengasihan dari tuyul atau setan yang bisa membuat dagangan mereka laris manis. Tapi memang itulah kenyataannya. Sekarang zaman sudah berubah. Pedagang lebih heboh dengan merek yang mudah dihafal dan juga diingat. Kalau dulu kan banyak pedagang memberi tulisan baik di tenda atau gerobaknya dengan nama yang baik dan juga indah, seperti toko berkah atau doa bunda, dan juga ya, masih banyak nama-nama lainnya. Apalagi sekarang zaman digital, mereka bisa mengekspos dagangan mereka lewat media sosial sebagai iklan, dan itu lebih praktis. Oh, itu bener ya, aku pasangkan iklan di sosmed biar dagangan ayah terkenal dan laris manis. Bagaimana menurut ayah? Ayahku terlihat seperti tengah berpikir tawaranku. Ide kamu memang baik, tapi bagaimana dengan sistemnya? Misalnya yang mengantar pesanannya, itu gampang itu ya. Aku akan membuka order untuk semua aplikasi seperti ojek online yang akan merespon nanti. Jadi yang penting ayah harus lebih meningkatkan lagi rasa baksonya biar lebih enak dan selalu bikin orang ketagihan. Dan ayah juga harus selalu melihat HP agar jangan sampai ada order ayah malah lagi tidur. Nanti kan konsumen kita jadi kecewa tuh, iya kan Bu? Ibu pasti siap membantu, iya kan? Tentu dong, ibu selalu siap membantu ayah, kan ada honornya. Seloroh ibu. Ya jelas ada lah, kan hasilnya toh tetap untuk ibu juga, balas ayah. Kemudian mengeluarkan semua uang hasil penjualan bakso yang belum sempat dihitungnya. Namun betapa terkejutnya ayah setelah menghitung uang yang tidak seperti biasanya. Uang kertas seakan tak pernah habis terhitung. Sepertinya uang itu menjadi berkali-kali lipat dan jumlahnya teramat fantastis. Keuntungannya sungguh di luar logika. Dan salah satu dari uang kertas itu ada yang seperti mengeluarkan pendaran cahaya dan ada bau harum bunga melati. Lembaran uang 50 ribuan. Kemudian ayah ingat, uang itu adalah uang satu-satunya pemberian seorang wanita yang semalam keluar dari sebuah rumah kosong yang tampak angker. Ayah memperhatikan uang itu. Sepintas, uang itu seperti layaknya uang kertas pada umumnya. Hanya saja masih terlihat sangat baru. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, memang ada yang aneh pada nomor seri yang terdapat. 1889811. Hanya itu saja. Dan setelah aku dan juga ibu memperhatikan, memang sih aneh. Nomor seri itu merupakan tanggal malam ini. Ya betul. Tadi ayah menerima uang itu sekitar jam 11. Masih terhitung tanggal 18.
bulan 8 tahun 98. Aneh memang. Sepertinya ayah harus memendam uang ini. Ayah takut kita bisa menjadi musyrik dengan menyimpan uang ini. Orang-orang tua dulu bilang kalau uang ini bisa menjadi uang bibit atau uang pancingan. Uang ini tak akan pernah bisa hilang. Walau sekalipun kita belanjakan, dia pasti akan kembali kepada kita. Uang ini juga akan jadi penglaris apabila kita taruh di laci dagangan. Tapi ya itu tadi, pada akhirnya kita akan mempunyai keyakinan akan rezeki kita karena berkah dari uang itu. Akhirnya sedikit demi sedikit keimanan kita bergeser meyakini yang gaib, tapi bukan Allah. Jadi ayah akan mengubur uang itu. Bagaimana kalau nanti ada yang menemukannya? Tanya ibu. Ya entahlah. Ayah tidak tahu apakah uang itu tetap ada dan memiliki khasiat keanehan yang sama, atau malah hilang. Dan seandainya masih ada, entah memiliki atau tidak keanehannya, ayah juga tidak tahu. Yang penting kita jangan sampai menjadi musyrik gara-gara pemberian uang itu. Akhirnya aku juga ibu sepakat untuk menguburkan uang di halaman samping rumah. Setelah selesai, ayah mengajak kami untuk mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat hajat. Berdoa memohon agar kami terlepas dari godaan setan yang mulai menawarkan uang yang memang sebagai perangkap yang menggiurkan. Seperti biasanya, aku akan berangkat kerja di layanan laundry di tempat majikanku yang memang lumayan jauh bila harus jalan kaki. Namun sebelumnya aku mengecek handphone ayah untuk melihat aplikasi yang akan membantu usahanya dan berpesan agar ayah selalu melihat order yang masuk. Jangan sampai lupa untuk melayani konsumen dengan baik. Dan satu hal lagi, ayah harus mengetik kata kalau hari ini ada promo atau diskon, yang menurut aku sih hanya permainan kata dari seorang pedagang saja. Siapa sih pedagang yang ingin rugi? Gak ada kan? Di tempat aku bekerja, aku dan 3 orang teman cewek saling berbagi tugas. Menerima order, menimbang berat order, mencuci dan mengeringkan, kemudian menjemur lalu menyetrika. Selanjutnya mengemasnya kembali ke dalam plastik hingga terlihat rapi, harum, dan seperti pakaian yang baru dari toko. Setelah itu barulah tugas terakhir, yaitu pengiriman barang. Kerjaan bagian ini dipegang oleh Coki, cowok satu-satunya di tempatku bekerja. Selain bagian delivery, Coki juga membantu jemur bahan-bahan yang berat seperti karpet atau bed cover yang memang membutuhkan tenaga ekstra. Majikan tempat aku bekerja termasuk seorang majikan yang tidak terlalu pelit seperti kebanyakan majikan
yang buka usaha laundry yang keuntungannya tidak seberapa. Mas Doni namanya. Dia asli orang Cirebon. Mas Doni masih single, padahal usianya sudah hampir menginjak kepala 3. Usaha laundry ini hanya sampingan saja, hanya memanfaatkan rumah kosong yang ia miliki dan pemberian dari orang tuanya. Sedangkan dia sendiri lebih suka tinggal bersama kedua orang tuanya yang agak jauh di jantung kota. Mas Doni sehari-harinya bekerja di sebuah dealer motor yang sudah cukup bonafit, dan dia juga memiliki kedudukan yang lumayan tinggi. Tentu saja dengan gajinya yang juga sesuai dengan keahlian di bidangnya. Tapi kenapa aku jadi ngelantur ngomongin Mas Doni? Tapi jujur sih, dia tuh selain nggak pelit, dia juga ganteng. Dan bukan tak ada alasan kalau aku dan Cita sering memperhatikannya jika kebetulan dia sedang mengecek usahanya ini. Kecuali Mbak Irma dan juga Neni yang sudah berkeluarga. Awas, Mas Doni datang, bisik Cita melihat ke arah datangnya majikanku. Dan aku hanya bisa melirik dengan ekor mata ke arah bos ganteng yang kebetulan sedang memandang ke arahku. Aku malu juga sih ketangkep basah ngelirik dia. Tapi bukan itu saja yang membuatku merasa risih. Sebab sebenarnya Mas Doni sedang memandangi bokongku yang sedang bergoyang-goyang mengikuti irama gosokan setrika yang memang sudah menjadi bagianku. Duh, ada apa ya dengan pantatku yang balut dengan jeans pendek? Aku semakin rikuh dan saling juga, apalagi saat aku melihat Mas Doni mendekat dan berdiri tepat di sampingku. Aku menghentikan aktivitasku. Aku letakkan setrika dengan posisi berdiri pada tempatnya. Aku takut jika tanganku yang mulai gemetaran semakin kaku dan tentu saja bisa merusak baju yang tengah aku setrika nanti. Aku yang semula hanya menunduk mencoba menengoknya, dan lagi-lagi Mas Doni memamerkan senyumannya. Tuh, mau ngapain sih makhluk ganteng ini? Kalau mau memaki atau menegur, ya lakukan saja. Jangan senyum aja yang dipamerin. Apa dia nggak tahu ya? Kalau aku memang kesengsem berat sama dia. Tuh, kumis tipisnya. Kayaknya asik banget deh kalau kamu seksi Gi. Apaan sih Mas Doni? Sudah begitu dekat dengan diriku, dan kata-katanya tadi sempat membuat telingaku terasa geli dan bertenging. Kamu cantik. Lah, apa dia baru tahu ya kalau aku ini memang cantik? Bukannya aku sombong loh, banyak juga cowok yang sedang mencoba mendekati aku. Mereka memang rata-rata memuji kecantikan aku. Ada yang bilang kalau aku mirip artis idola pada masa itu. Wajahku oval dengan mata agak bulat, berhidung ya nggak terlalu mancung,
tapi bukan berarti pesek juga. Mereka lebih sering memuji bentuk bibirku yang katanya padat menantang, sensual, kata mereka. Tinggi badanku hampir 160 cm. Tentu tergolong jangkung untuk seukuran cewek. Hanya saja aku suka dengan potongan rambut pendek, sehingga memperlihatkan leherku yang jenjang. Dan karena rambut pendek itulah aku sering dibilang tomboy. Anggi, kamu ini kan anak perempuan. Perempuan itu terlihat akan semakin cantik apabila berambut panjang. Dulu waktu zaman ibu masih gadis, hampir semua perempuan berambut panjang, sebab rambut adalah mahkota. Perempuan terlihat anggun bila membiarkan rambut panjangnya tergerai, dan rambut dihidupkan dengan kesetiaan. Semakin panjang rambut seorang perempuan, maka semakin besar kesetiaan perempuan itu. Begitulah kata ibu. Setiap kali aku akan memotong rambut, tapi aku gerah, Bu. Lagi pula kan kalau habis keramas ngeringinnya lama. Mending kalau punya hair dryer. Aku kan cuma pakai kipas angin. Salah-salah, rambut aku malah masuk ke kipas dan melilit di sana. Anggi, alasan saja kamu lu. Udah rambut pendek, pakai celana pendek lagi, persis banget sama laki-laki. Ibu takutnya ada laki-laki yang nafsu ngelihat paha kamu loh. Paha kamu mulus. Nah, kalau laki-laki sudah bernafsu, dia bisa saja berbuat nekat. Ibu, kok ngomongnya sampai ke situ sih? Percayalah sama aku. Aku juga kan pernah belajar silat sama kakek. Kalau ada yang macam-macam, habis deh aku ajar dia. Iya, kalau lelaki itu cuma sendirian. Kalau berdua atau bertiga, bagaimana? Aku punya jurus andalan, Bu. Namanya jurus langkah 1000. Mungkin itu yang paling ampuh. Iya ya, kamu memang pinter cari alasan. Aku semakin tertunduk karena entah kenapa tiba-tiba Mas Doni menggapai lengan sebelah kiriku. Ini orang mau ngapain sih? Pakai colak-colak segala. Tapi itu cuma aku ucapkan dalam hati. Sedangkan yang sebelah lagi tentu berbunga-bunga. Nanti malam kamu ada acara nggak? Acara? Aku nggak pernah punya acara apa-apa. Paling cuma nonton sinetron. Itu juga kalau belum ngantuk. Pernah juga sih nonton konser di lapangan bola. Waktu ulang tahun kabupaten, lagi asik nonton sama teman-teman cewek. Tahu-tahu ada yang berkelahi tepat di hadapan kami lagi. Sampai-sampai Mary kena sasaran tinju seorang cowok. Karuan saja Mary menangis. Aku tuh dapat tiket gratis dari kantor. Kebetulan filmnya bagus. Kamu suka kan film horor?
film horor. Itu memang yang paling aku suka. Iya, aku suka film horor. Apalagi kayak Dracula gitu, ganteng tapi sadis. Sama aku gantengan mana? Gimana ya mau jawabnya? Ya jelas gantengan dia dong. Dracula kan ada taringnya, tapi kalau Mas Doni ada kumisnya. Cita yang sedang merapikan baju siap untuk disetrika memandang dengan penuh tanda tanya. Aku mengedipkan mata dan Cita menunjukkan ibu jarinya. Oke, nanti sehabis isya aku jemput kamu ya. Dandan yang cantik dan jangan pakai celana pendek. Emang kenapa Mas? Sayang dong, kalau paha mulus kamu nanti ada yang sengaja nyolek, nanti bisa lecet. Jadi aku harus pakai apa dong? Apa harus pakai sarung? Kamu itu lucu juga. Maksudku ya kamu pakai celana pendek. Oh, kalau itu sih aku ada, cuman udah kucel, jarang pakai juga sih. Ya udah, nanti sebelum nonton kamu mampir dulu di toko pakaian. Mau ngapain Mas? Lihat-lihat aja. Kukira mau beliin. Yaitu maksud aku, masa iya cuman lihat-lihat aja. Aku pesen satu ya Mas. Cita ikut nyeletuk, membuat Mas Doni pura-pura atau memang tengah berpikir. Oke, semua aku kasih, tapi potong gaji. Mas Doni tersenyum. Aku tahu kalau dia sedang menggoda kami. Malam selepas isya, tok tok tok, terdengar ketukan di pintu. Aku belum selesai berhias, masih memandangi wajahku di dalam cermin. Aku berputar-putar, memperhatikan bentuk tubuhku yang memang seksi. Bagian atas aku memakai kaos putih dan kututupi dengan kemeja kotak-kotak dengan warna hitam putih. Sedangkan untuk bawahan aku lebih suka pakai jeans ketimbang rok. Tapi rasanya masih belum lengkap. Masih terasa biasa-biasa aja. Dan aku baru sadar kalau wajahku belum aku poles dengan bedak dan bibirku juga belum pakai lipstik. Aduh, repot banget ya kalau jadi cewek. Mau diajak jalan sama cowok, apalagi ini baru yang pertama kali dalam sejarah hidup aku. Kenapa sih cowok selalu menuntut agar cewek berpenampilan lebih cantik? Padahal kan aku emang udah cantik meski tanpa lipstik. Anggi, itu Mas Doni sudah nunggu, teriak ibuku di balik pintu. Iya Bu, sebentar. Sekali lagi aku memonyongkan bibirku, kupandangi senyumku. Ternyata memang manis. Pantas saja Mas Doni bisa kepincut sama aku. Ibu memandangku dengan tatapan matanya sedikit terbeliak.
Cantik bener kamu, Ki. Mau kemana nih sama Mas Doni? Tanya ibu memandang Mas Doni. Kepo, kataku, lalu mengamit lengan Mas Doni. Bu, aku pinjam dulu ya, putri cantik ibu. Kami cuma mau makan di luar aja, Bu. Cuma sebentar kok. Makan di luar? Kenapa harus makan di luar segala? Memangnya di dalam rumah kurang enak? Sempit atau gimana? Di luar kan banyak angin. Oh, ternyata ibu bisa guyonan juga. Membuat Mas Doni dan aku tertawa. Sudah hampir pukul 1:30 malam. Ayah belum juga pulang. Ada apa dengannya? Apa roda gerobak baksonya kempes? Atau ada sesuatu yang lain? Aku, Fahri, dan ibu menanti kepulangan ayah dengan harap-harap cemas. Tidak biasanya ayah terlambat pulang seperti sekarang. Biasanya paling telat jam 12 sudah kembali. Aku jadi teringat tentang cerita ayah beberapa hari yang lalu. Aku khawatir dia diganggu makhluk yang disebut kuntilanak. Walaupun makhluk itu tidak jahat, tapi yang namanya hantu, kalau aku sih mungkin nggak bisa lari. Kalaupun bisa, pasti sambil ngompol di celana. Ini malam Jumat doh, Kak. Jangan-jangan ayah ketemu kuntilanak itu dan ayah pingsan, kata Fahri. Dia juga nampak cemas. Hush, ngawur aja kamu. Ayah itu pemberani, walaupun tak memiliki ilmu apa-apa. Tapi sebagai pedagang keliling yang berjualan malam hari, yaitu resiko, balasku. Sebaiknya kita berdoa saja. Semoga tak terjadi sesuatu hal pada ayah kalian. Ibu yang mencoba menenangkan kami. Kemudian kami berdoa bersama. Fahri, sebaiknya kamu tidur. Nanti kesiangan loh berangkat sekolah. Tapi Bu, aku khawatir. Nah, sudahlah. Tenangin pikiran kamu dan segera tidur. Fahri akhirnya menuruti perintah ibu. Dia memang kelihatannya sudah ngantuk berat. Pukul 2:30, aku mendengar suara gerobak yang didorong. Dan segera aku melihat dari gorden jendela. Benar saja, ayah mendorong gerobak baksonya, lalu menaruhnya di samping rumah. Aku dan ibu pun bergegas mendatangi ayah. Kulihat wajah ayah begitu kuyu. Mungkin terlalu lelah sehabis mendorong gerobak berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Ayah, kenapa kok lama sekali pulangnya? Kami semua khawatir loh kalau ayah kenapa-napa. Ayah tak langsung menjawab pertanyaan ibu. Dia segera masuk dan meminta air untuk minum, yang langsung aku ambilkan. Ayah meneguk air minumnya, dan dalam sekejap saja gelas itu sudah kosong. Ayah tersesat, Bu, kata ayah mulai berbicara. Tersesat bagaimana ya? Memangnya ayah tadi berkeliling kemana? Lebih tepatnya disesatkan.
Kemudian ayah mulai bercerita. Sebenarnya jam 12 dagangan ayah sudah habis. Ya, paling tersisa hanya beberapa mangkuk saja. Waktu ayah berangkat, ayah tidak menemukan keganjilan apapun. Ayah melihat rumah kosong itu juga tidak ada apa-apa. Sepi, seperti di kuburan. Memang ayah sempat merinding, tapi ayah anggap itu hal yang wajar. Sebab dimanapun kalau suasana sepi, apalagi kita tahu kalau rumah itu angker, berarti ayah gak ketemu sama kuntilanak lagi kan? Aku memotong pembicaraan ayah. Nah, itulah yang menyebabkan ayah tersesat. Sepulang dari kampung Sawu, bakso masih tersisa sedikit. Ayah pikir biar saja, nanti kita makan bersama. Karena memang tak ada jalan lainnya. Ya, ayah terpaksa melewati rumah kosong itu. Tapi aneh, menurut ayah sudah melewati rumah itu. Tiba-tiba, "Bang, bakso." Seorang wanita tiba sudah berdiri di belakang ayah. Tentu saja ayah terkejut. "Sudah habis, Neng," sahut ayah, sambil berusaha meredakan rasa kagetnya. Dan ayah menengok ke belakang. Seorang wanita muda mengenakan celana panjang dan baju berwarna gelap menghampiri ayah. "Dia pesan 4 porsi, Bang." Wanita tadi seolah tak mendengar kata-kata ayah. "Tapi paling juga tinggal 2 mangkok, Neng." Ayah mengatakan kalau sisa bakso hanya tinggal 2 porsi saja. "Dih, si abang, jangan bohong dong. Aku ada teman dari jauh loh. Kasihan mereka mau makan." "Tapi beneran, Neng, abang gak bohong kok." "Ya udah, kalau gitu dibagi 4 aja." Ayah pun menuruti permintaan wanita tadi. Kemudian menyiapkan 4 mangkok kosong. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Sisa mie dan sayur mayur yang menurut ayah tinggal untuk 2 mangkok ternyata masih menggunung, lebih untuk 10 mangkok lagi. Penasaran, ayah membuka langsung tempat kuah bakso yang semula hanya tinggal 1/4 bagian. Kini terlihat hampir setengahnya masih terisi. Ayah merasa ada yang aneh dengan dagangannya atau dengan wanita itu. Bakso pun siap untuk disajikan. "Mau dimakan di mana, Neng?" tanya ayah. Namun tak ada jawaban. Ayah menengok ke belakang. Ternyata wanita tersebut sudah tidak ada di dekatnya. Bulu tengkuk ayah seketika merinding. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ayah kebingungan. Untuk apa bakso yang sudah siap santap ini? "Bang, tolong antar ke sini aja ya." Suara wanita tadi terdengar. Ayah segera mencari sumber suara tadi. Ayah lagi-lagi dikejutkan dengan pemandangan yang teramat ganjil. Di hadapan ayah terlihat sebuah rumah mewah berlantai 2.
Bagian depan rumah itu tampak terang benderang dengan sinar lampu yang cukup besar. Dan di atas balkon, ayah melihat seorang wanita memakai gaun serba putih. Wanita tadi sempat melambaikan tangan ketika ayah memperhatikannya. Ayah seperti terhipnotis memperhatikan wanita tadi yang dengan seketika lenyap dari pandangan mata ayah. Nah, gitulah cerita horor untuk hari ini. Dan jika kalian penasaran dengan episode-episode selanjutnya, jangan lupa terus ikuti kami di Realita Kertas Stories. Like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya Sung Jin pamit. Bye-bye.